Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 30 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lebih dahulu dari buku ND HKBP nomor 221 ayat 2. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih di dalam Yesus Kristus kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami untuk menjalankan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa ada pada kami Tuhan untuk menguatkan dan memampukan kami menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Dan perkenankanlah ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 15. Begini dikatakan, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman ini datang ke tengah umat Israel saat situasi umat ini sesungguhnya tidak lagi berkenan di hati Tuhan. Saat itu Yeremia diutus oleh Tuhan untuk memperingati umatnya yang dalam kondisi tidak taat kepada Allah. Perlakuan semena-mena, di mana-mana ada perilaku tidak terkendali dan banyak tindakan-tindakan yang tidak menggambarkan kehidupan seorang percaya kepada Tuhan dengan mengagung-agungkan keadaan kehidupannya. Bahkan kepemimpinan yang kacau dan nyaris jadi pembiaran perilaku sikap amoral dan banyak kejahatan lainnya yang terjadi. Dan utamanya adalah penyembahan terhadap berhala. Dalam kondisi ini, Tuhan membenci perilaku tidak setia daripada umatnya. Namun di sisi lain, Tuhan masih memberi kesempatan kepada umat itu untuk kembali kepadanya. Dan pada nats ini kita melihat penyataan bahwa Allah akan memberikan gembala-gembala yang sesuai dengan hati Allah apabila keadaan penyimpangan umat itu atau penyesatan yang terjadi di tengah-tengah umat itu disebabkan oleh para pemimpin dan gembala-gembala mereka yang sudah menyesatkan mereka, iman mereka. Dan Allah akan memberikan gembala yang baik yang dipilih Allah dan yang berkenan baginya. Dan hal ini dikatakan oleh Allah kepada umatnya melalui pemberitaan daripada Nabi Yeremia. Dan Yeremia sendiri adalah hamba yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah ini.
yang akan menggembalakan mereka dengan benar dan dengan pengetahuan dan pengertian, dengan penuh kasih yang tulus, dan menyatakan bahwa Allah masih menantikan kedatangan mereka untuk kembali ke jalan Allah. Dengan perilaku gembala yang berkenan kepada Allah yang akan Dia utus, yang dipenuhi dengan kasih yang tulus dan menyatakan perdamaian dan kesatuan terhadap umat Allah, yang mendahulukan kasih Tuhan kepada sesama umat Allah. Tuhan yang melakukan dan yang mengutus para hamba-hambanya dengan memanggil kembali umatnya untuk datang kepadanya dan setia kepadanya. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tulus yang dinyatakan oleh Allah yang akan diperlihatkan oleh seorang gembala yang terbaik, yang tentunya gembala ini akan melakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan, yang tidak akan menyimpang dari tugas-tugas yang diserahkan oleh Allah kepadanya. Saudara, banyak sekali para pemimpin dan para gembala yang mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah umat Allah. Demikian juga adanya perpecahan di antara umat Tuhan, antara Yehuda dan Israel Selatan. Namun ini akan membuat suatu keadaan di mana gembala yang baik itu akan menyatukan umat ini kembali dan akan menghadirkan mereka dari segala arah untuk dipersatukan menjadi umat Tuhan yang berkenan kepadanya. Dan kita tahu bahwa Yeremia sebagai yang diutus oleh Allah untuk memperhatikan, mengingatkan, dan membawa pulang umatnya kepada Allah adalah yang diutus dan yang berkenan kepada Allah. Namun, saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang sangat berbeda dengan semua gembala di dunia ini. Kalau gembala di dunia ini kebanyakan hanya memberi sedikit hati untuk domba-dombanya, tetapi Yesus bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Banyak gembala yang meresahkan, yang menyesatkan karena ambisi mereka secara pribadi dan juga dengan berbagai kepentingan-kepentingan, dan mereka ini berperilaku seolah mereka adalah gembala yang paling mendapatkan posisi utama di hadapan Allah. Padahal mereka membelokkan pengajaran-pengajaran dengan menyesatkan untuk memperkuat posisi dan mendapatkan keuntungan dari penyesatan tersebut. Tetapi Allah akan memberikan gembala yang berkenan baginya. Dan Allah akan mengutus seorang gembala yang siap menjaga domba-domba Allah. Allah akan mengutus seorang gembala yang benar-benar berkualitas. Allah akan mengutus seorang gembala yang penuh kasih dan pengorbanan. Dan daripadanya tidak akan pernah adanya penyesatan. Karena gembala ini pasti akan membawa umatnya kepada Allah. Sebab di dalam pengutusan Allah terhadap gembala yang benar, tidak akan ada intervensi dari siapapun umat di dunia ini. Sebab dia adalah yang diutus oleh Allah untuk penyelamatan terhadap domba-domba Allah. Saudara, dengan demikian gembala yang berkenan baginya, yang menjaga domba-dombanya,
yang telah diutus oleh Allah. Dan sekarang ini kita telah merasakan dan menyaksikan siapakah gembala yang telah Allah utus, yang memberikan nyawanya untuk tebusan domba-dombanya. Dia hanya memberikan segala apa yang Tuhan perintahkan, dan bahkan dia mengosongkan dirinya demi domba-domba Allah. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengenali domba yang diutus oleh Allah. Marilah kita mengenali gembala yang diutus oleh Allah, yang membawa kita kepada kehidupan yang tidak menyesatkan, tetapi yang menyelamatkan. Jangan tersesat dalam bimbingan para gembala-gembala yang menyesatkan, yang menyimpang dari ajaran-ajaran, yang menyimpang dari kebenaran, yang hanya memikirkan posisi jabatan, dan yang hanya memikirkan materi dan segala keuntungan yang mudah dia dapatkan dengan menyesatkan, dengan membodohi, dengan memberikan ajaran-ajaran palsu. Mereka hanya berkekuatan untuk memperbaiki posisi mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang tidak akan membawa dampak apapun kepada setiap orang. Tetapi gembala yang baik, yang diberikan oleh Allah, yang berkenan kepada Allah, ini akan membawa kehidupan kita kepada keselamatan dan kehidupan yang sesungguhnya Allah persiapkan. Dalam kitab Yohanes pasal 10 dikatakan, Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya untuk keselamatan umatnya. Mari saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, umat Allah yang dikasihi, jangan pernah mau terperogoh dan jatuh oleh karena penyesatan-penyesatan di tengah dunia ini. Kenalilah gembala yang baik. Kenalilah ajaran yang benar. Kenalilah mana yang dari Allah, mana yang tidak dari Allah. Karena gembala yang sesuai dengan hati Tuhan telah ada, diberikan kepada kita, telah ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan yang terus menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau yang senantiasa merencanakan hal yang terbaik buat umat-Mu yang tetap datang kepadamu dan setia menyembah Engkau. Engkau mengenali mereka Tuhan. Dan masih banyak umat-Mu yang masih dalam keadaan sulit untuk menetapkan imannya sebagai domba-Mu, sehingga mereka mengikuti gembala yang menyesatkan. Ya Tuhan, tolonglah umat-Mu, dan biarlah umat-Mu semakin mengenali gembala yang baik, yang memberikan arti buat kehidupan kami, yang benar-benar menyelamatkan hidup kami, dan yang mampu menjaga dan memelihara kami. Berikanlah hikmat dan pengertian di dalam diri umat-Mu. Biarlah Roh-Mu terus bekerja untuk memberikan petunjuk kepada umat-Mu untuk mengenali jalan-Mu lebih baik. Biarlah umat yang percaya kepada-Mu tetap setia dan terus memperlihatkan kemuliaan-Mu, agar semakin diteguhkan orang-orang untuk mengenali jalan-Mu
dan menerima keselamatan dari-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami mau menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan terus berusaha untuk yang terbaik. Dan Tuhanlah yang menentukan segala hasilnya. Dan kami akan senantiasa berserah kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap memelihara hidup kami. Dan biarlah seluruh harapan dan cita-cita kami, semuanya itu dalam pimpinan Tuhan. Dan juga buat generasi muda, ya Tuhan, arahkanlah mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang akan terus memahami dan mengikuti Engkau Tuhan, melalui apapun yang mereka pelajari dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah Roh-Mu Tuhan yang membenarkan di dalam hati dan pikiran mereka untuk menjadi orang yang mengikut Engkau. Biarlah keselamatan itu juga terus berjalan di dalam kehidupan kami, dan sertai kami untuk setiap aktivitas kami. Sembuhkanlah Tuhan para umat-Mu, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dalam perawatan saat ini. Jemaat-Mu yang berduka, hiburkanlah mereka. Yang menambahkan kekuatan untuk memampukan mereka Tuhan dalam setiap usaha, bantulah mereka. Sebab Engkaulah sumber dari segala yang terbaik. Kiranya kami tetap dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah bangsa kami dan jagalah keamanannya. Bantulah juga gereja-Mu untuk terus berkarya Tuhan, supaya keselamatan-Mu nyata di tengah dunia ini. Dan biarlah seluruh umat-Mu dijaga oleh Roh-Mu, supaya mereka tetap kuat di dalam iman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.